Halo. Di kolom berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di acara Poli Podcast Keliling. Ya, kali ini udah ada Bang Hendy di sebelah kiri saya, narasumber. Mungkin teman-teman yang di Mekarwangi udah nggak asing nih sama Bang Hendy nih. Di mana dia berkeliaran di dunia gaib. Ya, dunia spiritual. Yoi. Spiritual itu penting karena kita butuh spirit. Iya. Yang penting jangan yang di celana. Ya. Kuning. Malam ini kita obrolannya yang santai-santai aja nih. Iya. Ya kan, temanya Purbaya lah, Iya, Purbaya. Jadi, lah Purbaya berat nggak sih? Sedang ya? Seneng. Nah, kalau kerja baru sebulan tadi ya. Iya. Belum ada hasil saya kerja juga sebulan. Emang belum ada hasil sih. Masih magang. Abang-abang biasa itu Masih mah. magang. Masih magang. Iya, magang kan baru sebulan. Oh iya benar, masih magang. Tapi katanya berita Bank BCA masa kasih 55 T. Iya, masing-masing 55 T. Dia kan udah minta lagi. Wow, mampu menyerap BCA. luar biasa dia. Benar. Kata dia minta tambahan uang lagi dari 50 T karena udah diserap ke masyarakat. 55 T itu. Tahu alasannya kenapa? Tahu tuh. Karena Bank BCA ini mau mengembalikan Indonesia ke zaman dulu. Bebas polusi. Jadi di pasar-pasar udah hampir punah tuh BCA kan? Beca. Oh, BCA. Beca. Beca. Pak Hendy ini terkait spiritual ya. Buat Mekarwangi ini kan dulu ada beberapa titik yang diyakini oleh warga sekitar itu tempat-tempatnya yang dianggap keramat gitu. Salah satunya pun beringin di desa, 7 rupa di Turunan Gori. Padang ya. Sekarang udah nggak ada nih. Tuh sekarang kira-kira bagaimana tuh kabar itu? Kabar kabur berarti. Iya, kabar kabur nih, jadinya kabar kabur. Dia kemana itu? Penunggu-penunggunya, bagaimana itu? Keruhun-keruhun kita lah. Iya. Gitu, ya. Dia kan kalau pun beringin di sini, awal di sana kan keramat juga ya, bro ya. Keramat. Masih di Mekarwangi nggak dia? Keramat kita. Oh, keruhun-keruhunnya. Iya, kalau Mekarwangi intinya. Nih belum tahu nih dia ini, belum pada tahu nih. Jadi kalau bicara keruhun-keruhun mah tetap ada. Cuma bedanya cuma transit karena. Transit, itu pindah tempat aja. Betul. Jadi nggak stay. Karena tempatnya udah nggak ada kan yang lama. Nah, Bisa tuh. dibilang rumah ya? Iya betul. Berarti sekarang nggak punya rumah nih jatuhnya? Nggak punya rumah. Jadi di sini Iya. ibarat kata tempat singgahnya udah nggak kayak dulu. Jadi yang tadinya di sini misalkan Nongkrong di situ. iya makan, sebulan makan. misalkan bisa 2 minggu gitu Oh kan. iya. Sekarang Jadi- cuma hitungan sebulan bisa cuma 1-2 kali. Tapi ini kan penonton kita kadang-kadang ada yang nggak paham nih, Pak Hendy ini siapa nih? Pak Hendy ini salah satu kucen. Jatuhnya mah kucen, jatuhnya mah di sini. Arti di dunia ya, makanya di malam ini kita bahas yang rada gitu dah. Ya buat yang ngerti mah skip aja. Iya. Jadi memang ya perubahan zaman juga bukan cuma di ya Mekarwangi lah Roban Bank. Dengan adanya dia pun sama kayak kita. Tempat udah rame gersang. Oh, makanya kebanyakan nyarinya kayak rindang di sepi ya. Betul. Gitu. Jadi yang tadinya dia fokus di sini sehingga dia Geser lah. geser. Pada dasar dulu tuh ya apa? Maka banyak itu makom-makom yaitu petilasan. Oh, Singgah. Singgah. Betul. Terus juga ini buat kayak kita kan belum tahu sebenarnya. Tuh siapa sih sebenarnya? Kan punya nama dong. Iya. Ada siapa sih dia? Sebenarnya itu nggak boleh banget kalau kita nyebutin inisial. Harusnya ini beruntung. Beruntung. Iya. Tuh, ya ini dulu siapa sih ya? Ini beruntungnya. Itu. Oh, tenang ya. Gak boleh dia. Ini beruntung. Kalau terutama di wilayah kita nih Rawanteng yang lama tapi masih disebutnya baru. Ya. Itu sih pertama ya Rawanteng mah ya Mbak Daimin. Ya. Mbak Daimin. Terus Itu doang, kalau yang gue tahu itu doang. ya, terus kedua kalau sekarang yang bener-bener stay di sini tuh Nyimas Mira. Adanya di kalau intinya wilayah Oh kita. iya. Nah, kalau bicara histori itu anak angkatnya Dari Mbah Daimin. Barat kata tongkat komando mah sekarang ya diserahin ke dia Iya. untuk wilayah Rawanteng. Di kilas balik
Nyimas Mira dulu dia tuh sering namakan ya waktu masih belum ada tol, masih Gang Batik itu sawah. Kan tuh nanti air sawah tuh bisa merah. Nah, kenapa dia Nyimas Mira? Dia emang punya mustika merah. Tapi itu secara bahasa apa namanya? Gaib dah ya, spiritual. Cuman kita pernah juga secara apa namanya? Logika gitu. Itu kan lagi buang ini cinta. Aduh, mantek barang. Ya, iya, itu ya. Kalau bicara tempat ya dimanapun pasti ada kan. Tuh. Cuma kalau untuk pure yang betul-betul keruhun kita ya itu keruhun kita. Khususnya wilayah Robanteng juga kan ya. Iya. Robanteng ya. Intinya Robanteng lah. Yang mencangkup Robanteng kan luas ya. Iya. Tuh. Nah, ini Mbak Daimin pun kalau bicara aslinya ya masih turunan Cirebon. Dari Cirebon. Ya, gue juga. Gua tuh jaga tol ya. Jaga tol di sini. Oh iya. Bilang apa? Oh ngebon pur kampung rumah kartel. Oh iya. Itu rame masyarakat. Yang habis bubun selamat katanya untuk mobil tebak nggak bisa digusur. Kita kan security ya. Kita tahu ceritanya. Itu orang digusur bukan keramat. Tempat supir beko ngadem, makanya orang digusur buru-buru. Rame di Rojulang. Iya, sangat rame saya dengar itu. Rame di Rojulang. Itu pun ada penunggunya. Rame, nggak bisa digusur. Kita namanya security, kita tahu. Bukan ada penunggu, emang tempat ngadem. Bukan tempat ngadem. Tempat ngadem tukang beko. Tapi kalau bicara angker, pohon 7 rupanya kan sekarang masih ada, tapi kan udah tinggal kecil ya, udah habis. Kalau bicara angker malah angkeran sekarang dibanding dulu. Sekarang pembuktian bisa dibuktikan. Besok coba aja berak di situ orang berani. Orang berani. Orang berani malu. Itu kita. Orang berani. Mana 2025 kita lagi berani kebun. Di sini kan angker. Apa ya sini lagi ya? Berarti orang berak di kebun kita di rumah. Siang. Orang berani kita berani. Depan itu tahun bengkel. Seram oli. Jadi sebenarnya dia mah tugasnya kan menjaga kan. Betul. Bahkan dulu itu ya dari cerita para orang tua, justru dulu tuh lebih itu tadi waktunya tuh lebih ibarat kata sebulan bisa 2 minggu kasarnya begitu. Lebih banyak harinya ya. Ya memang ulah-ulah cucu buyut canggahnya juga sih. Kenapa dulu zamannya togel? Banyak orang info yang minta nomor. Dulu Mekarwangi Robanteng terkenal apa? Orang yang mau neluh lewat sini nggak bisa, udah pasti jatuh kasar. Netral lah tuh, nggak nyampe. Wah iya kata tetua dulu kayak begitu. Nah itu, itu. Oh ada Iron dan telur. Canggih berarti ya udah. Iya canggih, gitu ya. canggih. Tapi bicara sejarah, dulu kali Sadang ini orang manapun ke situ minta air. Karena di sana kekeringan. Kekeringan tempat lain. Iya, betul. Tapi benar kalau bicara kelas balik dulu. Maksudnya minta air. Yang ngambil air. Konsumsi. Ya air obat katanya. Air obat. Ya kata orang mana-mana tuh. Sampai banyak tuh. Bahkan dulu tiap orang hajatan pasti nyebar duit ke situ. Nyebar duit logam. Di pohon 7 rupa sama kali Sadang. Kali Babepi kalau identiknya itu kan orang. Budaya jauhan ya, kita nggak ngalamin gitu maksudnya. Iya, kan memang kan masih bocah. Kelas sejarah. Lintas usianya ya. Bukan lintas negara ya. Bagus itu mah. Tuh. Dan dulu daerah paling serem di sini tuh, ya itu daerah jalur sini. Iya, Megorin tuh. Kalau udah mau maghrib aja udah nggak ada yang berani lewat dulu. Karena emang terkenal ya keangkerannya. Tuh. Itu angker juga jalannya jelek juga kan. Nah betul. Dulu warung-warung tanjakannya tinggi banget itu. Kenapa sekarang jadinya pendek coba? Ya. Nah kita yang tinggi, apa dia yang mendekin? Kita yang tinggiin. Iya. Ya, intinya di kita tuh masih ada Mbak Daimin sama Mbak Mira.
Nyimas. Nyimas Mira. Itu cewek. Cewek. Bahkan kalau bicara kejadian, pernah ada kejadian ini dari teman juga. Damkar pernah nyedot air di Kali Sadang, nggak bisa kesedot itu air, Bisa. nggak bisa. Air Kali Sadang? Ya, Masih ditutup ini. Selatan. selalu udah kebuka. Tapi bener, ini serius pernah kejadian. Kok ini air nggak nyedot, padahal pompa pemadam tuh Proper ya. udah proper. Akhirnya terdengarlah suara gamelan, ya kayak suara ya gamelan gimana sih? Itu air bener-bener nggak kesedot. Ya sebenarnya itu teh ngasih tahu ya ada bahasa kasarnya. Dia minta teh ya ada omongannya gitu. Sebenarnya kalau peka mah gitu namanya, kita kan tiap tempat emang kita hidup berdampingan. Yang kasat mata dan tidak. Kalau orang sama kain jatuh. Nah, iya yang punya wilayah kan. Nah, begitu. Tahu gue memang gelap gitu kan. Itu dibendung. Itu di bawahnya orang. Kering banget, jadi sini Kering. kering banget. Justru sejak dulu kalau di Bapan yang sering dibendung, tapi pada di beda-bedain kecil. Gua kalau ngomong gitu inget anu be apa? Lord Rangga. Tapi Fendi, Kang Deddy nonton nggak? Konten Kang Deddy nonton nggak? Kalau bicara nonton, ya sekarang kan zamannya digital. Iya. Walaupun nggak nonton banget Nggak nonton banget, pasti kan seliweran ada. Ya. Gitu ya, memang ya termasuk, ya itu tadi dermawan. Gitu. Ya. Kalau secara personal dermawan ya. Kita kalau secara buat pemerintah, buat dia kan pemimpin nih. Secara sepenglihatan Fendi dia dari yang sebelumnya kan emang kita nggak kelihatan ya, nggak ada sosial medianya ya. Kalau sekarang kan kelihatan nih. Lebih bagus nggak dari sebelumnya maksudnya gitu? Gebrakan awalnya bagus. Iya. Cuma nggak tahu nih, ya contoh normalisasi. Ya. Kabarnya belum Sungai. kelar ya. Cuma kan masih gantung nih, kan endingnya belum tahu kita nih. Nggak tahu nih, jangan nanti digusur karena endingnya belum tahu, kelamaan pembangunannya justru jadi lagi. Ya kan yang udah-udah juga lahan yang lama nganggur kan. Tapi kan kita dapat bupatinya Raja Bongkar bukan Raja Bangun. Iya, Raja Bongkar nih. Belum kebangun aja ya. Iya. Bongkar Betul dulu. kok di sono di Udah Bilir. di Beler. Di Cibarusa mah jalan banyak dia. Jalan. Yang jalan di sono apa Ujung Mau segala Udah, macam. udah. Jalan kayaknya mau jalan mah udah sekarang udah. Ya bagus sih ya, Bagus, bagus ya. Cuma bagus. kayaknya Kan dia lagi ngegandeng Iwan Fals. lihat. Itu bongkar. Oh. Kalau cinta sudah dibungkus. Oh jadi gitu ya sih Deddy. Si Deddy Pak Kang Deddy ini maksudnya ya maksudnya persepsi orang masing-masing ya. Betul. Ada yang wah gubernur terbaik. Kalau dulu kan Abah Anies, bener. Waduh itu. Jadi kembali lagi Bagus banget itu mah. ke manusia, makanya ada namanya pro kontra. Iya. Sebenarnya manusia kan nggak bisa menentukan benar atau salah, semua tergantung sudut pandang aja. Makanya itu Bagus, ada ya. tuh pro kontra. Iya benar. Tinggal orang lihat ya dari sudut pandang ya hak dia, kan masing-masing punya penilaian. Karena kalau nggak gitu nggak balance jadinya. Itu justru penyeimbang. Kalau pengen ada yang bener harus ada yang nggak benernya. Nah, Iya betul yang gitu. Terus gimana nih? Kalau Pak Ajat masih ingat Masih ini. Soalnya kemarin terakhir ingat tuh. RI 1 tetap Kang Deddy RI 1. RI 1. Waduh, berat. Kemarin gue nonton konten YouTube biasanya di daerah Cianjur kemarin itu kan mau ada longsor nih, longsor pergeseran tanah tuh. Satu RT rumahnya di pinggir di tebing. Nah, longsor beberapa rumah keuruk dengan nggak tahu duit pribadi, nggak tahu duit dari APBN ya. Itu APBD. iya satu daerah tuh digeser semua dia rumahnya jangan tinggal di sini, nggak baik, nggak bagus, takut celaka lagi. Yes, udah jadi tuh kampungnya, kampung KDM. Wow, luar biasa. Bener-bener tertata itu kampung, karena belum jadi ya. Rumahnya sama, tek berhadapan kayak kompleks rumahan gitu. Iya. kayak kaplingan berarti ya. Iya kayak kaplingan. Namanya belum ada nama kampungnya, cuman warga sekitar udah ini kampung KDM. Kalau terlepas dari pandangan gue yang tadi, kalau emang itu bener emang gue apresiasi sih. Emang salah satu gubernur ya ranking 3 lah, dia bagus di antara yang gubernur banyak ini, ada berapa di beberapa wilayah di kita.
34. Tapi Aceh sih emang sih artinya. Siapa namanya? Walid. Manap, Abdul Manap apa sih namanya? Tahu lupa. Maksudnya kalau dia emang Aceh mana religinya kan kuat banget ya religinya kalau Aceh. Dan ini sih kalau gua kan ngelihat kayak kepemimpinan itu lebih kayak apa sih bahasa Inggris sama bacot dah ibaratnya. Jadi bacotnya seberapa kuat. Jadi dia nggak mesti turun ke gorong-gorong misalnya ya kan. Tapi gue balik lagi mau serius nih. Lanjut. Ini kan spiritual ya. Iya. Maksudnya, Dikit. Dikit ada pengetahuan itu. Sejarahnya bagaimana? Itu bisa dapat kayak gitu. Kalau bicara sejarahnya ya panjang emang kan. Iya, tapi disingkat aja jangan panjang. Iya. Singkat aja. Boleh dibilang itu dulu itu awal mulanya saya tuh paling takut ngaji. Takut sama ngaji. Sama ngaji. Sekolah kalau pelajaran agama orang masuk. Kalau takut Karena ya emang udah senang aja kali ya. iya tadinya tuh makin kesini buat dapat hidayah mungkin. Emang orang tua udah dari kecil udah nggak ada yang laki-laki kan. Nah ini nanti siapa yang ziarah, siapa yang ngaji ini nih. Oh, trigger begitu. Iya, terlintas lah pikiran. Dari situ dah pengen bisa ngaji. Bisa ngaji, ngikut dah tuh di Barito tuh. Dari Iqra 3 apa Iqra 4 lupa dulu tuh. Langsung ke Al-Quran. Langsung bisa Al-Quran tuh. Itu nyimak tuh teman-teman yang udah Al-Quran. Kita nyimak aja. Kita bacanya ngeja aja udah kayak baca Iqra. Alhamdulillah sebulan lah kurang lebih bisa baca Al-Quran. Itu yang disebut apapun kalau udah niat Pak, nggak ada yang nggak mungkin. Sebulan itu bisa alhamdulillah walaupun ibarat kata ya bacanya masih secara mahrajnya belum paham lah ya. Intinya bisa dulu kan bisa dari situ dari situ makin ningkatin lagi. Nah kita ngewirid zikir dari situ pokoknya tiap sholat itu subuh setar itu jam 4 udah mulai zikir nih udah zikir baca Quran sampai jam 6 baru kelar tuh. Zuhur jam 11 kelar jam 1, asar jam 3 kelar jam 4, terus begitu maghrib terus begitu tahun 2009 tepatnya malam 1 Muharram tahun baru. Nah, tahun baru Islam tuh lebaran anak yatim tuh kalau kata ini mah ya lebaran anak. Kebetulan kita emang anak yatim. Lo temen dah tuh kerja di SPP sama si Bang tuh. Si Beng. Nah, sip 2 kita pulang kerja. Lah ini kan lebaran kita nih, lebaran ketiga lah anak yatim. Pulang kerja sip 2. Dulu emang tempat base camp-nya tuh nongkrong di depan SPP tuh, depan Rotan. Oh iya. Rumah dia ada kamar dia. Kita ngewirid. Dia mah baca Quran. Dua. Kita baca, dia ngewirid, kita baca Quran. Dia baca orang, kita ngewirid. Dari setengah 12, jam 12 kurangan lah 1/4. Itu kita ngewiridnya orang bisa berhenti sampai azan subuh. Jadi, iya orang bisa berhenti itu teh. Dia sampai takut, kita takut dalam hati. Jadi orang bisa berhenti begitu. Tiap ditanya dia sampai kabur dia saking takut. Kita ditanya lu ngapa? Orang bisa nyebut selain nama Allah. Iya. Pengen nggak apa-apa kayak bilang apa? Allah tuh. Tiap zikirnya pikirannya melenceng, bodoh langsung begini lurus lagi pikiran, lurus lagi, fokus lagi. Nah dari situ kita doa ada mohon. Lah takut kita Nah ya Allah ini kita kenapa? Saya kenapa? Kalau emang ini bagus buat diri saya, Engkau yang maha saya terima. Tapi kalau yang tidak baik untuk diri saya, tolong jauhkan ya Allah. Saya dari gangguan makhluk halus, jin setan semua dan sejenisnya. Gitu. Oh malah makin jadi, malah makin mantep, malah makin paten. Udah gitu, ya Allah, saya pengen jelasin teman saya itu, biar dia nggak salah paham. Bangun badan sendiri. Tangan ditarik keluar, dia keluar tuh ada teman-teman yang lain baru pulang pada ngelancong jadi habis gua nggak apa-apa udah masuk lagi diajak mana zikir lagi
Tapi itu sadar tuh. Sadar. Tapi kita nggak bisa ngendalin. Iya, tuh. ngendalin tapi sadar. Sadar. Sampai ya Allah saya capek banget. Ini udah dibuat tiduran kira. Suruh tidur sendiri badan. Tapi nggak bisa berhenti terus. Jikir terus. Masih jukir terus. Sampai bocah ngomongin apa. "Nu si Hendy kenapa nu? Si Hendy gua mah takut ngapa-ngapa." Gitu kan. Si itu kalau nggak salah hari Senin apa hari Jumat besok. Oh, hari Jumat besok. Hari Kamis besok. Kita beli dah akhirnya. Kita puasa. Nah, sampai akhirnya kita puasa, dibeliin uduk tuh sama si Obot, bocah pada. Nah, keluar dari kamar pas subuh ngelihat SPP itu kelihatan semua. Isinya ternyata itu dulu isinya itu duduk ketahuan semua. Oh, selah kok. Kaget kita gitu. Nah, iya jadi jadi kayak anak-anak IndiHome gitu. Oh, Indigo ya. Gitu. Nah, dari situ terus kita beli puasa, ya kan? Kok makin kesini makin aneh. Makin anehnya mesti perasaannya apa? Bukan, jadi pertama diuji banyak yang kesurupan. Oh iya, yang di praktek nih langsung. Iya, ibarat kata kita biasa. Iya. Di PT itu kesurupan sehari itu bisa sampai 5 kali. Mau sehari? Iya, siang, sore, malam, sehari. Setiap hari. Tuh. Tapi dulu nggak ada kita ngobatin tuh haho nggak ada. Kita baru datang, udah celeng. Udah mau pengen keluar dulu dari langsung itu ya. Panas. Iya. Kita belum kelihatan itu. Baru menuju udah ya. Iya. Tuh dulu. Bahkan kalau yang surupan agak ngeyel yang nggak begitu, agak bandel. Cuma lihat muka, lah ngeliatnya udah tertulung-tulung keluar. Panas. Ngelihat muka suruh ngeliat. Celeng langsung. Takut. Tuh dulu sejarahnya. Itu. Dulu tuh begitu, akhirnya dari situ lah. Jadi kita ngerti dah tuh ibarat kata biasa dia. Terus di luar dah, panggilan di luar. Udah kalau ada kerjaan boleh job. Dari panggung. Iya. Betul. Nah, cuma yang aneh tuh dulu akhirnya tuh tangan begini bae nih. Ternyata begini bae kalau ada ini kompasnya ini. Oh iya. Iya, terus yang nyirin ada makhluk enggaknya gitu kan. Ujuk-ujuk di rumah nemu cincin. Tangan ngapainnya ngambil cincin bahasa Arab semua. Cincin siapa ini? Iya. Kita pakai tangan kiri, orang bisa masuk. Mental. Kita masukin, orang bisa masuk, kejarin berat gitu, mental aja. Terus kita dapat bisa. Tangan kiri buat apa? Itu bahasa Al-Quran. Tangan kiri buat apa? Nah, nggak boleh. Oh, pakainya di kanan. Oh, iya gitu. Bisa tuh di kanan mah. Kanan bisa. Nah, itu. Oh, barang nggak boleh di kiri. Oh, gitu. Baru kita paham tuh. Gitu. Akhirnya kita belum paham tuh. Tiap itu mau pemegang cincin ngelawat cincin itu. Ternyata itu ada hodamnya udah. Cincinnya. Iya. Kita sampai megang sendok dulu di rumah. Orang bahannya sama. Saking kagak ngerti. Oh. Kita megang cincin kan bahannya kayak stainless. Cuma bahasa Arab semua. Kita pegang apa tangan ngelawat. Lah bingung kan. Ini bahannya gini. Megang sendok. Ambil sendok. Sendok kirim. Oh, orang labak ya? Orang labak. Apa ya? Ya ternyata itu. Karena ada kodamnya. Nah, itu udah dilatih tuh, terlatih terus. Tapi begitu, udah lewat ke rumah orang ketahuan, duitnya boleh dari mana, bininya bagaimana, bisa tahu. Kita suruh nyampein cuma. Oh, ada mandatnya. Iya, sampein, itu nggak baik. Nah, bertolak belakang kita. Lah, ntar apa kata orang? Kenal orang. Nah, akhirnya kita komunikasi sendiri dah sama batin dah tuh, nggak boleh begitu gini.
gitu. Akhirnya bukan kita ngikutin dia, tapi dia ngikutin kita. Kita bisa ngontrol. Ya cuma capek begitu kan, tetep jadi kita ini batin kan. Sampai dulu sempet ada dewan ke rumah dulu. Iya, dewan pengen calon dia tuh, pengen naik lagi. Ya ada aja deh dulu tuh, bener. Itu dulu. Ya akhirnya kita ya kesini adalah ya Allah pengennya kita ya jadi normal aja lah gitu, enggak jadi kasih kelebihan ya alhamdulillah kita, tapi ya jangan harus kayaknya berat juga itu kalau tiap